Saya punya satu pesan. Pesan apa? Waspadalah terhadap fenomen Thomas zaman ini. Siapa Thomas zaman ini? Itulah orang-orang yang runtuh mental saat menghadapi badai kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Negara ini baru saja selesai mengadakan yang namanya pesta demokrasi. Ada banyak cerita sekitar pesta demokrasi itu. Pemilihan umum, pemilu legislatif. Dari sekian banyak cerita, saya punya sebuah cerita yang saya mau bagikan kepada umat Paroki Santa Cecilia. Cerita tentang Bapak Melkias. Bapak Melkias ini seorang pensiunan karyawan, punya rumah bagus, punya mobil, punya beberapa bidang tanah. Sebetulnya untuk seorang yang menjalani masa pensiun ini cukup. Tetapi Bapak Melkias berpikir, karena memang dia sudah biasa pegang banyak uang, dan dia pernah membaca sebuah artikel tentang penghasilan dari anggota DPRD. Penghasilan itu terdiri dari gaji dan begitu banyak tunjangan. Kalau dihitung seluruhnya sekitar 150 juta per bulan. Dan kalau ditotalkan satu tahun itu menjadi hampir 1,5 atau 1,6 miliar. Bapak Melkias berpikir, nah daripada saya duduk nganggur-nganggur, saya coba untuk mencalonkan diri. Tidak ada yang kenal siapa itu Melkias. Sosmed tidak, hidup sosial juga tidak. Dia hanyalah seorang karyawan dan di tengah umat biasa, tapi anonim. Dia mulai cek bagaimana ya untuk menjadi calon, dan ternyata biayanya besar sekali. Biaya untuk bisa masuk menjadi calon dan diharapkan bisa memenangkan pertarungan itu biaya besar. Dan dia buat kalkulasi. Kemudian dia bilang, oh, saya bisa gadai rumah, saya bisa gadai tanah, mobil 2 dijual, dengan sebuah harapan, dengan sebuah mimpi. Begitu kalkulasi Bapak Melkias. Kalau nanti saya lolos, tahun pertama khusus untuk bayar utang-utang, bayar kembali uang gadai itu, dan biaya-biaya lainnya. Kan 1 miliar, 1,5 miliar bisa. Sedang tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, saya tinggal ongkang-ongkang kaki dan menikmati hasil itu.
cerita ini menjadi buah bibir. Apa yang terjadi? Dia kalah. Orang tidak kenal siapa itu Melkias. Harta sudah habis. Bukan hanya habis, bukannya nol, di bawah nol, minus, karena utang. Ada di pegadaian, utang di tetangga, hutang di bank. Stres berat dia, dan akhirnya jatuh sakit. Dia berpikir menjadi anggota DPRD artinya dapat banyak uang. Ini mimpi yang salah besar. Betul, di dalam kertas seperti itu, tapi kenyataannya, coba tanya anggota DPRD, tidak seperti itu. Tapi yang namanya mimpi. Silakan punya angan-angan tentang masa depanmu. Silakan bermimpi tentang penghasilan besar yang akan kau dapat setelah menjadi anggota DPRD. Tapi cobalah yang realistis. Kenapa? Siapa dirimu? Kau punya prestasi apa supaya masyarakat kenal kau dan mereka bisa pilih? Itulah kata peribahasa, melihat mendung di langit, air di tempayan dicurahkan. Persis itu Melkias. Membayangkan gaji dan tunjangan besar sebagai anggota DPRD, rumah, mobil, tanah dijual. Kok nyonyor toh? Nyonyor. Kasihan sekali. Dari cerita Bapak Melkias, saya ajak kita untuk masuk ke cerita Injil. Thomas. Siapa itu Thomas? Dia adalah salah satu dari 12 rasul. Sebagai orang Yahudi pada umumnya, Thomas punya setumpuk bayangan, sejumlah impian, segudang angan-angan bahwa tokoh yang bernama Yesus itu, dia akan menjadi seorang Mesias politik, Mesias duniawi. Dan sebagai Mesias politik, Mesias duniawi, apa yang akan dibuat oleh Yesus? Dia akan mendirikan kerajaan mesianis. Ini angan-angan Thomas. Pasukan tempur akan dibangun segera. Ini angan-angan Thomas. Yesus akan memimpin pasukan dan menyerbu Imperium Romanum. Ini bayangan Thomas. Dan sama seperti Daud kecil mengalahkan Goliat orang Filistin raksasa itu, seperti itulah Yesus bersama orang Yahudi yang sedikit dan kecil ini. Mereka akan maju, serbu, dan mengalahkan kerajaan Romawi. Dan sesudah kemenangan, kerajaan Raja Daud akan dibangun kembali di atas Bukit Sion. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, impian jauh panggang dari api. Jelas? Seminggu yang lalu kita merayakan bagaimana drama penyaliban itu. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus diadili sama dengan penjahat, diludahi, ditempeleng, dipakai mahkota duri, dan dikasih salib. Dan di atas kayu salib itu dia tergantung. Dan Thomas mengelus dada. Inikah
Inikah kata orang punya Mesias? Mesias politik? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat Paroki Santa Cecilia yang Tuhan kasih, hari Minggu ini sesuai penanggalan liturgi adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan moto yang dipakai adalah Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, aku berharap padamu. Nah, kalau kisah Thomas ini kita kaitkan dengan moto Yesus, Engkaulah andalanku, Engkaulah harapanku, apa pesan yang kiranya kita dapat bila kita hubungkan dengan Bapak Melkias yang punya angan-angan setinggi gunung itu? Saya punya satu pesan. Pesan apa? Waspadalah terhadap fenomen Thomas zaman ini. Siapa Thomas zaman ini? Itulah orang-orang yang runtuh mental saat menghadapi badai kehidupan. Orang yang gampang down dan menyerah saat ada masalah. Padahal masalah itu, badai itu dia ciptakan sendiri. Sama seperti Thomas yang hilang harapan saat Yesus wafat di salib. Begitulah banyak dari kita gampang menyerah saat badai kehidupan itu datang menimpa kita. Ajakan dari pastor, sekali lagi ajakan dari pastor, marilah kita realistis dalam hidup ini. Andalanmu, harapanmu harus realistis. Jangan seperti Thomas Rasul yang andalan dan harapannya adalah Mesias politis, dia nyonyor. Jangan seperti Bapak Melkias yang andalan dan harapan adalah uang, dan dengan uang itu dia bisa menyogok orang, dan dia punya nama akan keluar sebagai pemenang. Nyonyor dia. Pagi ini pastor mau tanya umat Paroki Santa Cecilia, kopu andalan apa? Kopu andalan apa? Kau punya harapan apa? Pastor mengajak kita semua berdoa. Ya Tuhan, bebaskan kami dari impian dan harapan palsu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.